Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasidih. Segenap limpahan puja seiring syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat berkumpul bersama, kita dapat menggali ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan kali ini seiring dengan turun ridho, maghfirah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat senada salam Allah abadi ke pangkuan paduka alam. Beliau adalah sosok seorang pemimpin, sosok seorang imam, sosok seorang panutan, di mana di antara akhir ucapan beliau adalah, wahai umatku, kata Nabiullah Muhammad SAW, andai nanti saat kalian butuh kepadaku, di mana saat itu tidak ada lagi yang dapat menolong, amalmu tidak cukup, sedangkan siksa Allah sedang melandamu, maka cari aku, kata baginda Muhammad SAW, karena saat itu aku berdiri di tengah jembatan Shiratal Mustaqim. Maka sebut namaku, kata baginda Muhammad SAW, dan cari aku. Sedangkan di antara salah satu tanda yang dikenali baginda Muhammad SAW bahwa itu adalah umatnya adalah atharul wudu, bekas pancaran cahaya air wudu dari umatnya. Andai sepanjang kehidupan kita tidak pernah melaksanakan wudu, maka apakah pertanyaannya baginda Muhammad akan kenal dan sekaligus mengakui kita selaku umat. Mudah-mudahan syafaat beliau dan pertolongan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Baginda Muhammad SAW merupakan imamul anbiya, pemimpin para nabi. Di antara salah satu kemuliaan serta kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi lain adalah bentuk kesabaran beliau. Hingga sepanjang kehidupan beliau, baginda SAW tidak pernah sekalipun memohon, meminta, mengeluh, merengek akan kemudahan atas apa yang ditimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akan tetapi wahai saudaraku, dalam satu waktu ada satu doa, sepenggal doa yang dipanjatkan oleh baginda Muhammad SAW, memohon keringanan, mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan yang sedang ditimpahkan kepadanya. Dan penggalan doa itu insya Allah semua kita akan hafal. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa kata baginda Muhammad SAW? Allahumma ya Allah, hawin, mudahkanlah, alaina, kepadaku, fi sakaratil maut, atas pelepasan ruh dari jasadku. Allah luar biasa wahai saudara. Ketika Rasul dilempar oleh para orang-orang kafir, dilempar oleh orang-orang musyrik saat itu, kemudian dilecehkan, dihina dan lain sebagainya, beliau tidak pernah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun
saat pelepasan ruh beliau dari jasad, maka saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, memohon keringanan kepada Allah dengan ucapan penggalan doa, hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Mudahkan ya Allah pelepasan pencabutan ruhku. Luar biasa. Berarti kalau selevel baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepanjang hidupnya tidak pernah minta keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi saat sakaratil maut beliau minta keringanan, maka berarti sakaratil maut, pelepasan ruh dari jasad, itu bukan hal sepele. Karena saat itulah perpindahan antara alam dunia menuju alam akhirat. Karena sejatinya al-mautu babun, mati, lepasnya ruh dari jasad, itu bukan pintu penutup, tapi itu babun, pintu pembuka. Buka dari apa? Dari alam pertama menuju alam kedua. Dari alam kehinaan menuju alam yang sesungguhnya, dari alam dunia sampai menuju kepada alam akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat itu ada pintu penghalang. Penghalang itu adalah lepasnya ruh dari jasad atau yang disebut dengan maut. Saudaraku rahimakumullah. Atas dasar ini, seorang sahabat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Sauban radhiyallahu anhu, pernah menyampaikan 3 hal, di mana sahabat Sauban radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat sederhana. Sepanjang kehidupannya hanya 1 kain yang ia punya. Selesai kain itu dipakai, maka gantian dengan istrinya. Istrinya memakai kain, maka Sauban telanjang. Kalau Sauban yang memakai kain, maka istrinya telanjang. Akan tetapi beliau adalah sosok sahabat Nabi yang sederhana namun dikenang sepanjang kehidupan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya setiap orang yang dikenang oleh orang yang sangat mulia, pasti terdapat kemuliaan, kelebihan yang terselip dalam kepribadian orang tersebut. Maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saudara rahimakumullah, tersebutlah sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Setiap kali ada majelis Nabi, setiap kali Nabi mengadakan perkumpulan, maka di sana terdapat Sauban. Karena Sauban adalah ahli masjid serta ahli majelis baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pun hafal di mana tempat duduk Sauban, kanan, depan. Akan tetapi wahai saudara, pada satu masa Sauban tidak hadir saat itu. Maka timbullah dalam benak baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan, di mana dan kemana Sauban? Maka saat 2 pertanyaan ini diajukan terhadap para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang dapat menjawab. Maka ketika itu selesai majelis ditutup, maka Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat pergi mencari di mana keberadaan Sauban saat itu. Maka setelah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan kediaman Sauban 3 kilo dari majelis baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat diketuk pintu itu muncul seorang wanita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, di manakah Sauban? Apakah engkau adalah istri Sauban? Maka wanita itu pun menjawab, iya Rasulullah, saya adalah istri dari sahabatmu Sauban radhiyallahu anhu. Maka tatkala itu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, di manakah Sauban saat ini? Apakah yang sedang ia kerjakan sehingga pada saat ini ia tidak hadir di majelisku? Maka kata istri Sauban radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau belum tahu bahwa suamiku Sauban saat ini sudah pulang ke rahmatullah alaih? Maka saat itu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pun terdiam 1000 bahasa. Terakhir sebelum beliau pulang, beliau bertanya kepada istri Sauban, wahai engkau istri sahabatku Sauban, apakah ada satu penggal kata, adakah satu penggal pesan yang diselipkan atau dititipkan oleh suamimu sahabatku? Maka
Istri Sauban pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sepanjang aku bersama beliau, sepanjang aku bersama Sauban, tidak ada satu kata pun yang dititipkan untukmu atau untukku," kata istri Sauban. "Akan tetapi wahai Rasulullah, ada 3 kata yang sepanjang aku hidup bersamanya selalu diucapkan oleh suamiku, aku tidak paham dan tidak berani untuk bertanya." Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah 3 kata tersebut?" Maka istri sahabat Sauban radhiyallahu anhu pun mengatakan isi dari ketiga ucapan Sauban. Ucapan pertama, kata istri Sauban, "Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh?" Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan suamimu wahai istri Sauban itu mengandung rahasia yang sangat mendalam. Ucapan kedua, kata istri Sauban adalah, "Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru?" Maka Rasulullah pun tersenyum mendengar bahasa ini. "Wahai istri Sauban, perkataan suamimu mengandung rahasia untukmu." Kemudian ucapan suamiku yang ketiga, kata istri Sauban, adalah, "Kenapa bukan semuanya?" Maka saat itu pun Rasul tersenyum dan berkata, "Ketahuilah wahai engkau istri Sauban, bahwa dari ketiga pembicaraan, perkataan yang selama ini diucapkan oleh suamimu, ada 3 rahasia di dalamnya. Pertama, saat suamimu berkata, 'Kenapa tidak lebih jauh lagi?' Ini, kata-kata ini muncul dari bibir suamimu saat ia hendak menuju majelisku. Sedangkan majelisku dengan rumahmu itu jaraknya adalah 3 kilo. Di tengah perjalanan, maka Allah saat itu tampakkan pahala serta balasan akan kegigihan serta ketekunannya untuk menghadiri majelisku." Maka saat suamimu Sauban melihat tampakan yang Allah berikan kepadanya akan balasan dari apa yang sedang ia perjuangkan, maka saat itu ia menangis dan berkata kepada Allah, berdoa dan memohon kepadanya, "Ya Allah, kenapa jarak antara rumahku dan majelis Rasul tidak lebih jauh dari 3 kilo?" Allah luar biasa. Maka benar bahasa para guru kita bahwa bukan masjid, bukan majelis yang jauh dari hati, yang jauh darimu, akan tetapi hatimulah yang jauh dari majelis dan masjid. Sejauh apapun masjid, sejauh apapun majelis, kalau benar hatimu terpaut dengannya, kalau benar Allah terdapat di dalam hatimu, maka semua itu tidak akan terasa jauh. Akan tetapi sedekat apapun masjid, sedekat apapun majelis, kalau hatimu jauh dari majelis, maka majelis yang dekat, masjid yang dekat itu akan terasa jauh. Betapa banyak wahai saudaraku, saudara kita di luaran sana, ketika terbuka pintu rumahnya, maka yang nampak di depan adalah pintu masjid. Namun sepanjang hidupnya tidak pernah menyentuh pintu masjid. Allah luar biasa. Ini rahasia yang pertama, kata baginda Nabi. Kemudian rahasia cakap yang kedua dari suamimu adalah, kenapa bukan yang baru? Karena pada saat ia hendak menuju majelisku, kata Nabi, di tengah perjalanan, ia menemukan seorang yang sangat usang, sedang kehujanan dan kedinginan, tidak menggunakan pakaian. Maka ketika Sauban suamimu lewat, ia menggunakan 2 buah baju. Pertama, baju yang baru di dalam, kedua, baju yang lama di luar. Akan tetapi, saat suamimu Sauban melihat keadaan orang tersebut, maka dibukanya baju yang lama diberikan kepada orang tersebut. Maka seketika itu, Allah tampakkan balasan dari apa amal yang pernah ia kerjakan, atau amal baik yang saat itu ia kerjakan. Maka seketika suamimu Sauban melihat pahala, melihat balasan yang Allah tampakkan saat itu, maka menangis suamimu, berdoa, "Ya Allah, andai aku tahu ini balasan yang akan engkau berikan, maka mengapa tidak yang baru engkau gerakkan di dalam hatiku, ya Allah, agar aku memberikan kepada orang tersebut. Mengapa yang lama?" Allah luar biasa. Kemudian rahasia yang ketiga, kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam,
ucapan, perkataan Sauban radhiyallahu anhu, kenapa bukan semuanya? Karena saat Sauban suamimu hendak menuju majelisku, kata baginda Nabi SAW, di tengah perjalanan suamimu Sauban menemukan seorang fakir, seorang miskin, seorang pengemis, dan saat itu suamimu Sauban membawa seonggok bekalnya. Maka diambil oleh Sauban separuh dari bekalnya, diberikan kepada orang tersebut. Maka saat itu pun Allah tampakkan pahala balasan atas amal yang ia kerjakan saat itu. Maka Sauban suamimu menangis dan berdoa kepada Allah, andai aku tahu ya Allah, sebesar ini pahala, sebesar ini balasan yang akan engkau curahkan kepadaku, yang engkau siapkan terhadap diriku, maka mengapa tidak semua ya Allah? Mengapa tidak engkau gerakkan hatiku untuk memberikan semua bekal yang aku punya? Maka tercatat dalam sejarah kehidupan sahabat Rasulullah SAW, di antara sekian banyak sahabat Nabi, ada satu sahabat yang menyesal akan amal baiknya, bukan amal buruk. Kalau kita, saudara, menyesal akan amal buruk yang kita kerjakan. Tapi kalau sahabat Sauban radhiyallahu anhu menyesal akan amal baik yang tanggung ia kerjakan. Maka lewat perjumpaan, kajian, serta pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita mohon berdoa, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ya Allah, dekatkan hati kami, ya Allah, jadikan kami sebagai ahli masjid dan ahlimu, ya Allah. Kemudian permohonan kita yang kedua, ya Allah, lenturkan hati kami untuk selalu iba, untuk selalu memberikan apa yang kami punya untuk kelangsungan agamamu, ya Allah. Mudah-mudahan semua permohonan, semua doa kita pada kesempatan kali ini serta hajat kita sepanjang kehidupan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudma sofa wa da'ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.